Nah, untuk menjemput Ramadan yang istimewa, mari kita pahami persiapan-persiapan yang berkesesuaian dengan hadis di kitab Durrah, ya, kitab ini, dan penjelasan dari para alim ulama. Ada minimal 8 persiapan penting menjelang datangnya bulan Ramadan yang harus dipersiapkan oleh kita sebagai kaum muslimin mukminat yang akan memasuki bulan Ramadan dan menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Yang pertama, satu, ketika memasuki bulan Ramadan, bahkan diusahakan dari ini ulamanya bilang seperti ini, usahakan sebelum masuk bulan Ramadan, sucikan diri panjenengan semua dari dosa-dosa yang pernah diperbuat. Jadi intinya suruh apa nih? Tobat, suruh tobat dari kesalahan. Dengan tobat bagaimana? Dengan tobatan nasuha yang sungguh-sungguh, sekuat tenaga menjelang Ramadan. Biasanya orang yang memperhatikan bulan Rajab, bulan Sya'ban, Ramadannya pun lancar. Kalau memperhatikan dengan baik, semisal puasa Rajabnya lengkap, puasa Sya'bannya lengkap, terus dosanya mulai Rajab dikurangi, terus makin Sya'ban makin kurang. Nah, ketika datangnya Ramadan, insya Allah hawa nafsu sudah mulai terkendali. Kata Allah kan gini, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan diikat. Tapi kok masih seneng banget? Dulu si boton-boton ini masih seneng ya? Masih seneng. Lihat iklan di televisi, apalagi yang iklannya, aduh masya Allah, bahenol gitu ya. Nah, ini kacau nih puasa, kacau. Bagaimana supaya ini? Kalau sudah dikendalikan dari ini, televisi aja mati sama Ramadan, yakin. Kalau bisa nggak usah dibuka. HP juga. Ampun ngirim sing boten-boten nggih. Gitu ya. Nah, ini ketika Ramadan, puasa segalanya, bukan hanya perutnya saja, lapar hausnya saja, tapi jami'u jawarih, semua anggota tubuh pun ikut berpuasa, dari akal, pikiran, tangan, mata. Nanti kita kupaslah di awal Ramadan tentang itu jawarih, ya. Harus ditobatin. Kalau yang ada merasa masih punya, cepat-cepat sholat tobat, 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat. Rakaat berawal kul ya, yang kedua kulhu, tobat. Seperti tobat yang doanya yang sudah kita hafalkan, Rabbikfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Pinten 100 itu ya. Kalau angel, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, kayak gitu lah. Ini yang berat, yang dosanya kaitan dengan hakul adami, ini yang berat. Ini gimana nih? Itu butuh permohonan maaf dari orangnya, tentu penghalalan dari orangnya. Yang kedua, persiapan menjelang datangnya Ramadan, perdalam ilmu agama. Perdalam. Kalau puasa kita pengen baik, pengen lancar, pengen dapat rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, perdalam ilmu agama. Ketika Allah berkehendak baik kepada hambanya, maka orang itu akan dipandaikan dalam ilmu agamanya. Akan dipandaikan, akan disergapkan, akan disemangatkan. Kalau kurang ilmunya, biasanya puasanya ala kadarnya juga. Tapi kalau ada ilmunya, itu mesti mempeng, sungguh-sungguh. Kalau kalimat di dalam Al-Qurannya, imanan wahti saban. Penuh keimanan dan pengharapan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbanyak ilmu tuh, kalau itu kan baca Quran mengamalkan ilmu. Kalau baca Quran mengamalkan ilmu. Kalau mengkaji Al-Quran lah itu mencari ilmu, ya. Kalau membaca Al-Quran saja itu mengamalkan ilmu. Kan di dalam ini teh khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya, mengajarkannya. Nah itu. Ya, wa 'allamahu, mengajarkannya. Ya.
Oleh karena itu kalau baca Quran sendiri, khusus baca Quran, itu amal dari ilmu kita yang diambil dari hadis tadi. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Gitu ya. Nah, mendalami ilmu agama dari mulai syarat, rukun. Saya nanya, rukun puasa ada berapa? Rukun puasa ada. Rukun puasa ada berapa? Berapa? Ada berapa? Ada yang tahu rukun puasa? Cuma 2. Satu, niat di tengah malam sebelum datangnya waktu subuh, ya. Yang kedua, menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa sampai datangnya waktu maghrib atau berhubus samsi. Itu saja. Itu saja. Nanti ada tambahan-tambahan, itu sebenarnya lebih condong ke syarat wajib. Kalau rukunnya sendiri 2. Syarat wajib, kalau ada tambahan-tambahan itu misal harus muslim, berakal dan sebagainya, itu masuknya ke dalam syarat wajib puasa. Rukunnya sendiri hanya 2. 1, niat. Nah, niatnya ini nanti ketika awal puasa ada niat khusus dari Imam Malik. Ketika masuk puasa Ramadan di awal, nah tengah malam kita niat 1 bulan ada. Tapi kalau Imam Syafi'i setiap hari, inda kulli yaum, setiap hari niat, setiap hari. Tapi khawatir ada yang lupa enggak niat, sudah tercover di awal. Itu kira intiqalul madhab kepada Imam Malik. Jadi 1 bulan saya niat puasa untuk 1 bulan full bulan Ramadan fardu karena Allah Ta'ala pun dados itu niat dalam hati, tidak usah diucapkan, dalam hati. Nah kalau setelah baca itu mau niat lagi satu boleh satu ya. Oh udah 1 bulan, enggak, kita kalau mazhab Syafi'i ini karena khawatir ada yang tertinggal, itu solusi dari ulama, Jadi perdalam ilmu agama. Syarat puasa ada berapa? Rukun itu mas tadi, rukunnya ada 2, syaratnya ada berapa? Udah lebih gampang lah ya. Yang ketiga, usahakan menjauhi potensi-potensi yang mengandung unsur kemaksiatan. Menjelang Ramadan ini apa saja yang mengandung unsur kemaksiatan hindari. Kira-kira yang paling potensi maksiat apa ya? Alat HP ya? HP ya Pak? Aku puasa HP dulu ya sebulan. Apa ya? Apa keluar dulu dari grup? Nah gitu ya. Kan ada grup yang di pasar kok aneh-aneh gitu ya. Namanya orang pasar. Aduh, Gusti Allah. Gitu ya. Yang keempat, tidak kalah pentingnya juga, yaitu jaga kondisi fisik ya. Ketika memasuki bulan Ramadan, usahakan supaya ibadah kita maksimal, fisik pun kita jaga dengan baik. Jangan tidur terlalu malam. Beres tarawih udah langsung purba aja dah, tidur kamar lah. Gitu, nggak usah mana-mana lagi keluyuran sini itu. Malam besoknya bisa suren dan ya. Gitu, sahur yang baik-baik. 4 sehat 5 sempurna. Jangan asal 4 sehat 5 wareg. Wah, yang salah. 4 sehat 5 wareg yang Mas Darso ya. Ya. Itu. Yang kelima, usahakan kuatkan dari sekarang mental dan jiwa kita bahwa kita kuat, bahwa kita mampu, bahwa kita gembira menghadapi bulan Ramadan ini. Kira-kira senang apa sedih datangnya Ramadan ini? Sedih? Nggak makan bakso lagi ya di awan? Nggak makan balik? Wah puasa maning, kencotan maning ya awan. Ada yang gitu ada. Awas hati-hati yang ini mentalnya kurang bagus. Jadi kalau datang Ramadan itu sesuai dengan hadis, walaupun ini hadisnya agak lemah doi Pak. Ini saya ungkapkan saja, ini doi hanya untuk penyemangat kita ya, untuk penyemangat kita. Ini hadisnya lemah doi sekali. Man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa gembira dengan datangnya bulan Ramadan, haram jasad orang itu dari panasnya api neraka. Dengan gembira saja Allah haramkan. Tapi memang hadisnya kualitasnya dhaif, lemah. Tapi untuk penyemangat boleh saja supaya kita semangat. Ya, itu hadis yang sengaja saya hafalkan hanya untuk penyemangat saja.
Siapa tahu di hadapan Kanjeng Rasul tidak dhaif, ya. Gitu. Karena dhaif itu menurut para alim ulama yang mengkoreksi, yang kaji, ya. Siapa tahu mudah-mudahan di hadapan Rasulullah ternyata hadisnya kuat, sahih. Gitu. Nah, terus yang keenam, persiapan kita untuk menjemput datangnya Ramadan adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah keseharian. Yang biasa tahajud 2 rakaat, nah naik dikit dah 4 rakaat. Terus biasa suratnya inna atoina sama kul huwa, naikin dah. Sekarang alam nasrah sama alam taro kaifafa, naikin yang agak panjangan dikit. Ya kan puasa malah aneh kadang. Muncul sholat kilat, terawih itu daerah Bangil ke sana ada yang 8 menit 21 rakaat 8 menit Pak. Itu kalau dengerin Pak, itu yang dibaca itu potongan-potongan ayat yang tidak ini ya lengkap gitu ya sebenarnya. Oh wakbar, baca nih tuh, Yasin, wah, baru mau alhamdulillah, wih, bisa Allah. Akhirnya muparokoh sholat dewek, kangelan tuh, isya orang pames karpel, yang penting jasadnya sujud kepada Allah. Allah alam menerima itu urusan Allah, kita jangan memponis lah urusan Gusti Allah. Ini musim nanti biasanya yang imamnya cepat yang payu untuk masjid yang laku ya, benar nggak? Masalahnya posisi yang iya cepat selesai. Pokoknya aliran-aliran siapa ya? Nah, yang paling kencang di sini ya. Nah, perut udah kenyang, ya kan? Mata ngantuk, ya, kurang tidur ya. Begitu datang tarawih, otomatis nyarinya yang cepat. Kalau yang lama loh kapok gua. Bahasa orang Betawi gedek gua soalnya dia. Gua besok pindah. Jebol lu di masjid sebelahnya, dia lagi pindah. Ternyata giliran imamnya. Apa lagi? Kan ada ya di sini mau menghindari yang ini pindah ke masjid itu. Imam ini lagi. Doa musibah innalillahi. Astagfirullah. Ada yang kayak gitu, ada. Jakarta tuh ada. Saya di Jakarta mesti niteni waktu saya di Tanjung Duren cari imam yang kenceng. Karena orang Tanjung Duren itu sholat lama-lama Pak, lama-lama. Wah, saya belum itu ya cari yang kenceng aja. Tapi kenceng yang masih seperti kita lah, 15 menit, enggak 8 menit banget lah, 15 menit. Oh sini sih rata-rata ya berapa menit kalau di 1 jam ya, 1 jam lah kurang lebih di sini lah. Ini ideal, segini wajar. Karena Rasulullah SAW bilang ketika Anda mengimami falyukhafif, maka ringankanlah. Maksud di sana jangan terlalu lama. Itu sholat fardu loh, apalagi sholat sunnah. Falyukhafif, maka ringan. Jadi kalau sholat udah nggak usah aneh-aneh, tahu-tahu Yasin. Habis mulai membaca Yasin, jibilang kasiro. Bacanya keliru lagi kadang, ya kan? Udah lama-lama keliru lagi gitu. Mendingan ayat munfasol. Ayat munfasol itu yang satu surat munfasol, yaitu surat yang satu-satu. Bagus mana Yasin sepotong dengan kulhu Allahu ahad. Full. Bagus kulhu. Karena itu surat munfasol, satu surat. Gitu. Jangan dikira mantap tidak. Itu ada keterangannya nanti kita. Ya, jadi surat munfasol walaupun pendek tapi habis satu surat. Nah, yang ketujuh, persiapan kita adalah dengan cara memperkuat keimanan. Bagaimana memperkuat keimanan? Mulai dari sekarang cari teman-teman yang bisa mengajak hati kita, diri kita tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah hasab kitab tasawuf, mujalasatul ulama, banyak bergaul dengan para alim ulama, insya Allah iman kita akan meningkat. Dan yang terakhir, usahakan dari sekarang niatkan yang kuat akan semaksimal mungkin beribadah di bulan Ramadan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena yang lain-lain. Senangnya kita karena Allah, ya. Semangatnya kita karena Allah, bersaudara kita pun karena Allah. Semua harus karena Allah dengan niat yang kuat.
kita senang datangnya Ramadan. Ramadan belum tentu senang pada panjenengan sedoyo. Ingat, Ramadan sendiri akan berubah wujud menjadi makhluk dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Jenengan senang. Nanti senangnya Ramadan kepada kita itu akan berlandaskan daripada keinginan Allah Subhanahu wa taala terhadap handanya ketika memasuki bulan Ramadan. Ya, apa yang Allah inginkan? Imanan wahti saban. Ya, kalau kita ibadahnya imanan wahti saban, insya Allah Ramadan pun ikut mencintai kita. Kan ada ya, sholat menjaga kita dari kanan, ya, puasa menjaga kita dari kiri, zakat menjaga kita dari atas, ya kan? Terus apalagi haji menjaga dari belakang. Ada setiap ibadah itu akan menjadi penjaganya masing-masing, gitu. Sehingga kita susah tersentuh oleh panasnya api neraka. Oleh karena itu, momen yang sebentar lagi ini kita niatkan yang kuat hanya iman dan wahtisaban atau karena Allah Subhanahu wa taala semata. Kata nggih, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.